Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan membawakan materi presentase yaitu lapis tipis aspal pasir atau latasir. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Nopia Agatha, Juliwati Setia Norita, dan Ahmad Huzaini. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu lapis tipis aspal pasir atau latasir. Latasir atau lapis tipis aspal pasir atau sandsit merupakan lapis penutup permukaan perkerasan yang terdiri atas agregat halus atau pasir atau campuran keduanya, dan aspal keras yang dicampur, dihampar dan dipadatkan dalam keadaan panas pada temperatur tertentu. Nah, latasir bisa digunakan di atas lapis penetrasi makadam atau lapen, ataupun di atas permukaan beton atau rigid pavement. Latasir terdiri atas dua macam gradasi. Yang pertama, latasir kelas A atau sandsit 1 dengan ukuran nominal butir agregat atau pasir 9,5 mm, dan latasir kelas B atau sandsit 2 dengan ukuran nominal butir agregat atau pasir 2,36 mm. Next slide. Nah, di sini kita melihat contoh latasir atau lapis tipis aspal pasir. Latasir bisa diproduksi secara manual ataupun mekanis dengan menggunakan AMP, dan metode pengerjaan di lapangan pun bisa dilakukan dengan cara manual menggunakan penghampar tenaga kerja manusia seperti yang kita lihat pada gambar, ataupun dengan menggunakan metode mekanis menggunakan alat penghampar yaitu finisher, tergantung volume pekerjaan dan izin direksi lapangan. Next, latasir biasanya memerlukan penambahan filler agar memenuhi kebutuhan sifat-sifat yang disyaratkan. Nah, latasir pada umumnya digunakan untuk perencanaan jalan dengan lalu lintas rendah atau kurang lebih atau sama dengan 500.000 ESA. Tetapi dapat pula digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan sementara pada lalu lintas yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya metode pekerjaan lapis tipis aspal pasir atau latasir kelas B atau SSB. Adapun metode pelaksanaannya yaitu 1. Agregat dan aspal digoreng atau dicampurkan terlebih dahulu dengan cara dipanaskan sesuai dengan suhu yang memenuhi persyaratan teknis agar tidak merusak material. Misalnya aspal apabila terlalu panas, suhu yang digunakan untuk menggoreng aspal. Untuk menggoreng aspal, maka aspal akan mengalami pemuaian atau hidrasi sehingga dapat membuat aspal menjadi getas atau kaku. Kedua, permukaan badan jalan akan dilatasir terlebih dahulu, dibersihkan dan disemprotkan dengan aspal cair atau disebut dengan prime coat atau tech coat. Ketiga, latasir dihamparkan ke badan jalan yang sudah disiapkan. Keempat, pemadatan menggunakan alat pemadat roda besi dan roda karet. Next. Nah, selanjutnya tahapan pelaksanaan. 1. Penghamparan campuran boleh dilakukan apabila permukaan badan jalan dalam kondisi kering dan diperkirakan tidak akan terjadi hujan ketika pelaksanaan berlangsung. Kedua, bila mana persyaratan kerataan hasil hamparan tidak terpenuhi atau bila mana benda uji inti dari lapisan beraspal dalam satu segmen tidak memenuhi persyaratan tebal atau kepadatan sebagaimana ditetapkan dalam spesifikasi ini, maka panjang yang tidak memenuhi syarat supaya dibongkar atau dilapisi kembali dengan tebal lapisan nominal minimum yang dipersyaratkan dengan jenis campuran yang sama. Panjang yang tidak memenuhi syarat ditentukan dengan benda uji tambahan sebagaimana diperintahkan oleh direksi pekerjaan dan selebar satu hamparan. Ketiga, bila perbaikan telah diperintahkan, maka jumlah volume yang diukur untuk pembayaran haruslah volume yang seharusnya dibayar bila pekerjaan aslinya dapat diterima. Tidak ada waktu dan atau pembayaran tambahan yang akan dilakukan untuk pekerjaan atau volume
tambahan yang diperlukan untuk perbaikan. Keempat, seluruh lubang uji yang dibuat dengan mengambil benda uji atau kordil atau lainnya agar segera ditutup kembali dengan bahan campuran beraspal oleh penyedia jasa dan dipadatkan hingga kepadatan serta kerataan permukaan sesuai dengan rencana. Kelima, setelah selesai pekerjaan tersebut kemudian diadakan pengukuran mutual cek bersama. Keenam, hasil pengukuran mutual cek bersama dituangkan dalam gambar dan ditandatangani bersama. Ketujuh, perhitungan volume dan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut di atas diperhitungkan dalam satuan meter persegi. Next, dilanjutkan oleh Ujaini. Silakan dilanjutkan. Baik, yang selanjutnya adalah spesifikasi lapis tipis aspal pasir atau latasir. Spesifikasi umum 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan revisi 2. Toleransi dimensi, ketentuan yang disyaratkan dalam pasal 6.3.1.4 dengan tebal nominal minimum latasir untuk kelas A dan B masing-masing 2,0 cm dan 1,5 cm. Toleransi kurang 2,0 mm harus berlaku. Bahan. Di dalam tabel amplop gradasi agregat gabungan untuk lapis tipis aspal pasir. Bahan. Untuk bahan dapat dilihat pada tabel amplop gradasi agregat gabungan untuk lapis tipis aspal pasir. Untuk campuran seperti yang terdapat di dalam tabel ketentuan sifat-sifat campuran latasir. Dengan catatan 1. Rongga dalam campuran dihitung berdasarkan pengujian berat jenis maksimum agregat. 2. Pengawas pekerjaan dapat atau menyetujui AAS HTO T283 14 sebagai alternatif pengujian kepekaan terhadap kadar air. Pengondisian beku cair, freestyle conditioning, tidak diperlukan. Nilai indirect tensile strength retain minimum 80% pada PIM atau rongga dalam campuran 7%, lebih kurang 0,5%. Untuk mendapatkan PIM 7% kurang Untuk mendapatkan PIM 7% lebih kurang 0,5%. Buatlah benda uji Marshall dengan variasi tumbukan pada kadar aspal optimum. Misal 2x40, 2x50, 2x60, dan 2x75 tumbukan. Kemudian dari setiap benda uji tersebut, hitung nilai PIM dan buat hubungan antara jumlah tumbukan dan PIM. Dari grafik tersebut, dapat diketahui jumlah tumbukan yang memiliki nilai PIM 7 lebih dari 0,5%. Kemudian lakukan pengujian ITSR untuk mendapatkan indirect tensile strength ratio sesuai SNI 6752/2008 atau AAS TO T28314 tanpa pengondisian kurang 18 lebih dari 3 derajat Celcius. Ketentuan inflasi pencampuran aspal. Ketentuan yang disyaratkan pada pasal 6.3.4 harus berlaku. Pembuatan dan produksi campuran beraspal. Ketentuan yang disyaratkan pada pasal 6.3.5 harus berlaku. Penghamparan campuran. Ketentuan yang disyaratkan pada pasal 6.3.6 harus berlaku kecuali pada pasal 6.3.6.2
pada acuan tepi. Pengendalian mutu dan pemeriksaan di lapangan. Ketentuan yang disyaratkan pada pasal 6.3.7 harus berlaku. Untuk pengukuran dan pembayaran yang disyaratkan pada pasal 6.3.8 harus berlaku untuk latasir. Jika bahan anti pengelupas diperlukan untuk latasir manapun, maka mata pembayaran nomor 6.3 dalam kurung 8 dalam seksi 6.3 dalam spesifikasi ini akan digunakan pada tabel yang di bawah. Itulah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.